Di sebuah desa terpencil di daerah Ciamis, Jawa Barat, hiduplah seorang perempuan tua yang dikenal sebagai Nyi Marongge. Orang-orang menyebutnya juru pelet, bukan sekadar dukun cinta biasa, tapi penguasa ilmu pelet warisan leluhur kerajaan Galuh, yang konon bisa menundukkan siapapun hanya dengan tatapan. Tak sembarang orang berani mendekatinya. Rumahnya yang berada di tengah hutan bambu lebat dikenal angker. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara gamelan dan tangisan wanita dari dalam rumah kayu yang gelap, seolah sedang ada ritual gaib yang dilakukan di sana. Namun, bagi mereka yang putus asa karena cinta, Nyi Marongge adalah harapan terakhir. Nyi Marongge dulunya bernama Raras, seorang penari ronggeng muda yang cantik jelita. Ia mencintai seorang bangsawan bernama Raden Surya. Sayang, Raden mempermainkan hatinya. Raras hamil, namun sang Raden menikahi wanita lain dari kalangan bangsawan. Diusir keluarganya dan dihina masyarakat, Raras pergi ke hutan dan tak pernah kembali. Konon, ia menyerahkan diri pada kekuatan gaib di puncak Gunung Sawal, meminum darah kelawar dan memanggil makhluk dari alam lain. Sejak itu lahirlah pelet Marongge, ilmu hitam yang menjerat cinta bukan dengan asmara tapi dengan derita. Puluhan tahun berlalu, di desa itu tinggallah seorang pemuda tampan bernama Bayu, anak petani biasa. Ia mencintai Laras, gadis cantik anak lurah desa. Namun cinta mereka tak direstui. Laras dijodohkan dengan pria kaya dari kota. Putus asa, Bayu mencari cara untuk mendapatkan cinta Laras kembali. Diam-diam ia mengunjungi rumah Nyi Marongge, ditemani kabut dan suara angin yang seperti berbisik dari dunia lain. "Aku ingin Laras hanya mencintaku," kata Bayu. Nyi Marongge menatapnya dengan mata yang sudah memutih seluruhnya. "Kau siap menanggung balasannya?" Bayu mengangguk, tak tahu bahwa jawabannya akan merubah takdir banyak orang. Nyi Marongge memberikan Bayu sebotol minyak berwarna merah kehitaman dan sebuah jarum emas. Teteskan satu di bantalnya, tusukkan jarum ini ke boneka tanah liat yang mewakilinya, dan ucapkan mantranya di bawah cahaya bulan merah. Bayu mengikuti semua perintah. Tak lama Laras mulai berubah. Ia meninggalkan tunangannya, datang ke rumah Bayu setiap malam, menangis, merayu, bahkan rela merendahkan dirinya. Cinta yang dulu tulus kini berubah menjadi obsesi yang menyakitkan. Namun Bayu justru ketakutan. Wajah Laras pucat, matanya kosong, suaranya seperti bukan miliknya. Ia sering berteriak sendiri, menyebut nama Raras, nama asli Nyi Marongge. Bayu sadar, bukan Laras yang mencintainya, tapi roh dendam dari masa lalu yang menuntut balas. Bayu mencoba menghentikan semuanya. Ia kembali ke rumah Nyi Marongge, tapi rumah itu sudah hangus terbakar. Hanya ada jejak tanah merah dan tulang-tulang hewan berserakan. Dari langit malam, terdengar suara tawa perempuan yang menggema. Sejak saat itu Bayu hilang. Laras ditemukan dalam kondisi gila, berbicara sendiri sambil menyisir rambut boneka. Orang-orang desa mulai percaya, pelet Marongge bukan sekadar ilmu cinta, tapi kutukan dendam yang tak bisa dihentikan. Siapapun yang mencobanya akan menjadi bagian dari siklus penderitaan yang diciptakan oleh Raras, sang ronggeng terbuang. Hingga kini, setiap malam Jumat Kliwon, kadang terlihat cahaya merah dari bekas rumah Nyi Marongge. Orang-orang percaya, roh Raras masih mencari korban baru untuk dijerat oleh pelet Marongge. Dan siapapun yang ingin cinta dengan jalan paksa, sebaiknya berpikir dua kali. Karena cinta yang datang dari pelet bukan cinta, melainkan jerat yang tak bisa dilawan.